الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان الله عدد الخلق وملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا والنار أرسي ولم الله عدد الخلق وملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا والرضا وزنا أرسي الله أكبر عدد الخلق ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة أرسي ولا إله إلا الله عدد الخلق وملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة أرسي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد الخلق وملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة أرسي لا من جاء منه إلا إلى الله سبحان الله ورسول الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير وصلى الله على خير الخلق محمد وآله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا قبل التوبات آدم عليه السلام يوم عاشوراء يا عيسى إبراهيم خليل سلام النار تمور يوم عاشوراء يا ربي إدريس مكان علي يوم عاشوراء يا جاسم ليعقوب عليه السلام يوم عاشوراء يا دافع الكربة يوسف منتهى العلم ومولى الرضا وزنة أرسي والحمد لله عدد الخلق وملء الميزان ومنتهى العلم ومولى الرضا وزنة أرسي والله أكبر Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amin. Paduka yang mulia, para penggawa yang kami muliakan, suatu kesempatan yang langka kami diundang di tempat sakral ini. Ini adalah momen yang sangat emosional buat saya tentunya. Saya dikontak oleh teman-teman Pak Yusrin sejak 2 minggu lalu ke Kendari bahwa kita akan mencetak buku Haruan Orang Buton dan ada momen nanti untuk merayakan Pakandiana Namaidu Syukur Asyura. Pakandiana Namaidu juga saya tulis di buku ini. Itu pada halaman 8 ya. Ada dialog oleh yang mulia Sultan kita Muhammad Idrus kepada Mukobadiana. Beliau berkuasa 1824 sampai 1851. Suatu saat dia bertanya kepada rakyatnya, terkhusus kepada para penggawanya. Dialognya kira-kira seperti ini. Padamu sambahekum ini, apakah sudah sabat? Dengan spontan para penggawa menjawab, padamu sudah tuanku. Sang Sultan kembali bertanya dengan suara yang dibilangkan, padamu sambahekum ini. Para penggawa menjawab, padamu
Sang Sultan kembali bertanya dengan suara diri. Kumangana namai tangan kampus iro. Pada mau bawa itu hakuna. Bagaimana dengan anak-anak yatim piatu yang tinggal di kampung sana? Apakah mereka sudah diberi haknya? Demi mendengar ucapan Sang Sultan, para penggawa tersebut tersentak dan mengatakan dengan suara yang hampir tak terdengar, "Indah wow, belum tuanku." Sang Sultan tidak ragu membaca firman Allah dalam surat Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukazzib biddin wa zalikal ladzi yad'u yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Surat ini menjadi tonggak sejarah waktu itu bahwa sembahyang yang sesungguhnya itu adalah juga menyantuni anak yatim. Nah, kalau sambahyang kalau oleh aras, kalau di sekeliling kita masih ada anak yatim yang kelaparan. Momen ini sebenarnya dalam khasanah umum secara internasional maupun secara nasional kita kenal dengan 10 Muharram di Asyura. Hari Asyura, yaitu peristiwa pembantaian Al-Husain. Tetapi ini hanya permulaan dari orang Buton sebenarnya. Ini saya menangis lagi seperti Pak Yusri. Saya mengingat keagungan orang tua kita dan kehebatannya mengolah dan berpikir. Pak Sultan, sekarang kita baru diajar tentang taksonomi, belum berpikir tingkat tinggi. Tapi masyarakat Buton, khususnya pimpinannya, menerjemahkan Al-Quran. Bukan hanya menerjemahkan ini artinya, tapi mengaplikasikannya, membuat juklatnya untuk dikerjakan. Apa pesan Sultan waktu itu? Terjadi 1825. Hai rakyatku, diwajibkan atas kalian semua masyarakat Buton paunto akan ada karidana dunia di bulan Muharram. Tapuaro yang namanya. Sejak saat itulah menurut Nasumber, tidak ada yang kau nakan mah, tidak ada yang pesta, tidak ada yang karena kau nende, barbaria tohak namanya. Saya kira sudah sampai di situ perlindungan orang tua ini. Sang Sultan rupanya tidak puas. Bagaimana mungkin saya mengikuti saja di Karbala sana? Saya harus punya identitas sebagai orang Buton. Sang Sultan kemudian dalam taksonomi belum tingkat terakhir dikatakan mengkreasi karangi moyang sarna Posipo. Ibu-ibu didengar ini Posipo. Apa itu Posipo? Posipo itu adalah pasangan dari Pakandeana namanya. Pakandeana namanya itu untuk umum, untuk semua orang jalan formal agama Islam. Odalana Abu Bakar, odalana Umar, odalana Usman. Maka pasiposi odalana Bolio, odalana Kanyata, odalana Nabi Muhammad Al-Sapoi Ali bin Abu Talib, Fatimah. Semua sedang posipo. Yang lain boleh mengatakan pakaian nama di Karbala, ya itu pengetahuan umum kita. Tapi posipo harta kasomata, begitulah kreativitas orang tua. Kenapa ada posipo dan 7 bulan dilakukan? Ini sekali lagi renungan orang tua yang luar biasa. Pada saat pakaian nama itu bulan Muharram. Bulan Muharram itu 7 bulan dari kandungan Siti Aminah mengandung Muhammad. Muharram, Safar, Rabiul Awal, semula lahir ini. Bagaimana ini untuk menerapkan ini secara per individu di Buton? Maka Sang Sultan merancang suatu kegiatan itu positif. Hai masyarakat Buton, jika usia kandungan istri-istrimu sudah mencapai 7 bulan, maka adakanlah ritual positif. Apa mengambil? Oh, besok dasar.
Obes hadisnya, ada firmannya. Dan tarang firman hadis enggak bisa. Karena ini adalah perbuatan Abdullah bin Abdul Muttalib. Ketika Siti Aminah hamil 7 bulan, kumpulu meu Bani Hashim bari-bari. Mai mokomi bari puli-puli. Siti Aminah si kasih amate mo manena. Wana anas elas main lumo. Tak puli-puli buat ya. Tak doa ke. Tak pasi buat. Salah-salahna naik. Baru lampu penerang buat kita. Ini tidak bukan hanya keluarga, tapi seluruh alam semesta dan isinya. Ini tidak mau Abdul Muttalib waktu itu. Ini luar biasa ini renungan ini. Tidak kekurangan menurut profesor di Amerika, pengalaman biasa. Ini suatu rahasia betul-betul. Jadi kalau kita masih menolak yang namanya positif, apa niatnya? Semoga anak-anak yang dilahirkan ini nanti di Buton mencetak Muhammad kecil sebagaimana cucu Abdul Muttalib. Amin, amin, amin. Ini rahasianya. Jadi si Pakandana nama Elu pasangan oposisi adalah inti daripada kita meneladani Nabi Muhammad SAW. Dalam referensi internasional, aku mau pendeta Buhari melihat ciri-cirinya bahwa ikuti awan, ikuti apa ini ada tanda ini apa ini. Mina mulio si nama kubaran jamai, ndak pora diri Muhammad. Ausen awin tempuina. Bayangkan itu. Inilah yang dimaksud oleh Pak Ali Imran tadi, rahasia mengkasih. Begitu rindunya kita kepada Muhammad. Dia mau lahir, tapi remnya. Wah, pasti tak kerja ya kerja atas mampu karena lahir Muhammad kecil di Buton. Bukan hanya di Buton, di keluarga kita masing-masing. Itulah hikmah positif yang kita kenal sebagai ritual, seolah-olah kita dianggap sebagai pakaian ini memang tidak ada di dalam firman atau di hadis, tidak dicontohkan. Tapi ada contoh tidak pola lahir karena maka Istihad semua renungannya kita dia luar biasa. Luar biasa memang. Ternyata setelah saya lihat, Sang Sultan ini di samping sebagai sufi besar, dia juga pujangga nomor 1 di Nusantara. Karya-karyanya nomor 1. Dia hanya disaingi dari Sunda. Nomor 1 jangan. Dan tidak heran waktu itu di Tanah Buton mencapai kemasannya pada abad 1824 sampai 57 itu. Karena memang otaknya encer orang-orang itu. Dan waktu itu ada kutubah Pogawul Babari, kutubah Kalungi. Ya. Itu didirikan itu Masjid Kuba itu, bukannya nianamu masjid karena Nabi Muhammad. Dan dalam penelitian saya, kenapa disebut Bahagia Ba'da Madinah? Akabakah tidak? Maku orang nama tuan si Bohma. Tapi janganlah kita terlalu lalu ke sana. Kita masih kita. Dan setelah saya membaca referensi, kenapa harus 7 bulan ada peristiwa positif? Ternyata uterus, tali plasenta ibu itu pada waktu itu sudah berfungsi maksimal. Jadi kalau umur 7 bulan bayi itu ya, kalau kita sesar ada di mulut, maka masih prematur. Tapi sudah usia maksimal plasenta untuk menyerap ilmu pengetahuan, isu-isu yang ada di muka bumi ini, perasaan ibunya dan lain sebagainya. Disitulah demokrasi pertama terjadi di Tanah Buton. Jadi demokrasi yang kita kasih karena orasi.
kira ada argumentasi. Demokrasi yang dimaksud oleh orang Pluton itu adalah yang kuat menolong yang lemah dengan niat lillahi ta'ala. Mau peka dahuna, tengok dahuna apa jembatannya panulan. Sehingga di sini lahir hukum-hukum Islam sebenarnya. Hei, saudara-saudara, agama masyarakat saudara ya. Kita bayar zakat. Zakat itu bukan dari kau-kau, bukan dari apa-apa, bukan dari bayu-bayu, bukan. Placenta ini kan, yang dimakan oleh ibunya juga dimakan oleh orok bayi di dalamnya. Lahirlah demokrasi, lahirlah sedekah, lahirlah macam-macam. Nah, bagaimana dengan orang Gutong melihat ini? Saya menyerah sampai sekarang. Luar biasa. Jadi aku panami kerajaan janji. Tidak berdemokrasi sekarang karena suara pertama adalah ini. Jadi akan masih jauh ini akan ada nanti buku manajemen parulai antara pemimpin dan rakyat jelata sokongan kanan dan dibutuh itu hal biasa. Dan itu kapan? Anda pun lalui ilala masih obatua asura ubara asura baba makusultani avendi biasa. Tadi Pak Liman juga bilang pemain mereka ini adalah kita semua sama, gubernur, presiden dan tukang sapu sana semua punya cahaya cahaya Tuhan di dalamnya. Pak Dr. Ansel Halim dalam bukunya Membara di Hati Tuhan, dia gambarkan kalau kamu tidak percaya bahwa kita ini semua punya cahaya di dalam hati kita, ambil tempayan palangga lingkari lapangan Merdeka Siro, kau punya pula, kau tunggu untuk memena pula. Semua kita melihat bulan di sini. Apakah ini bulan berbeda? Bulan yang sama. Semua itu pembuktian. Apa yang membedakan? Barang kamu bingung mau bulan seperti dikatakan Al Imran tadi, sinyalnya lemah. Barang kamu bingung mengkil, maka mangkil untuk bulan itu malah bukan hubungan yang kali. Barang karena aku ibu gak salah. Maka namun tempayan yang kita simpan ini tadi sekali dan itulah yang disebut oleh Ibnu Al-Arabi sebagai hati yang suci. Tidak ada tempat di alam semesta ini yang bisa memuat Tuhan. Satu-satunya yang bisa memuat Tuhan adalah hati manusia. Saya tak kira-kira, saya tak kira, saya talun, saya tak kira. Untuk tontonan yang saya kasih, mau minat ke Allah Ta'ala yang baik. Begitu luasnya dalam bukunya itu, Dana Zohar itu, dekat spotnya, kutip juga Ibnu Arabi bahwa hati manusia itu lebih luas daripada masyarakat. Dana Zohar ini seorang ateis, tapi dia menulis kutipan-kutipan ini dan bukunya laris secara informal Tuhan kita di Musikoma. Sedangkan secara formal Muhammadannya Bari 1 Muharram Muhammad. Saya ulang dulu mungkin. Pada waktu 1 Muharram itu sudah 7 bulan. Pada waktu Muharram itu sudah 7 bulan di kandungan Aminah mau mengandung Rasulullah. Pada saat kita 7 bulan Tapusipomo Takurak masanya melahirkan nasi mengikuti jejak Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin saya tutup dengan puisi yang saya tulis biar kita tidak berlarut-larut. Serangkum dalam puisi cerita saya tadi.
titah dari Serambi Istana 1825. Angin laut beliau berhembus pelan di Serambi Istana Kesultanan Buton. Para penggawa baru saja salam dari salat, dahi mereka masih basah sajadah. Sang Sultan menatap dalam-dalam lalu bertanya lembut, apakah kalian sudah salat, wahai penggawa? Ya Tuhanku, alhamdulillah sudah, jawab mereka serentak. Sang Sultan diam sejenak, matanya menerang jauh ke kampung A. Lalu beliau bertanya lagi. Kali ini pertanyaannya membelah dada. Kalau begitu, anak-anak yatim di kampung A, sudahkah kalian suap mereka? Sudahkah kalian hapus debu di pipi mereka? Sudahkah kalian berikan haknya? Para penggawa tertunduk, suara mereka melemah. Belum tuanku, kami lalai. Sang Sultan membuka mushaf. Suara beliau melantunkan surat Al-Ma'un ayat 1-7. Ayat itu bercerita tentang orang-orang yang rajin salat tapi menghardik anak yatim, pelit pada orang miskin. Sejak detik itu, tahun 1825, keluarlah titah memberi makan anak yatim diwajibkan di Ranah Buton. Karena Sultan paham dan mengerti, masjid boleh megah, tapi jika piring yatim kosong, maka salat kita belum sampai ke arsy. Masya Allah. Muhammad, 2 kisah, 1 tangis. Muharram datang membawa 2 kenangan yang bertolak belakang, tapi satu maknanya tentang Muhammad dan air mata. Pertama, Karbala, padang tangis itu menelan darah Sayyidina Al-Husain, cucu kesayangan Rasulullah. Dari pertempuran itu lahir yatim-yatim baru, anak-anak Bani Yasim yang semalam masih dalam pangkuan kakeknya, paginya menjadi yatim. Tangis mereka menjadi saksi bahwa umat ini paling rapuh saat kehilangan pelindung. Kedua, rahim Siti Aminah. Di bulan yang sama jauh sebelum Karbala, Siti Aminah sedang mengandung 7 bulan. Tubuhnya lemah. Lalu datanglah Abdul Muthalib sang kakek. Dengan tangan tuanya, beliau menyuapi mantu tercintanya dengan doa dan doa. Dari suapan itulah Muhammad kecil di rahim menerima suapan pertama dari luar dirinya. Itulah Posipo pertama dalam sejarah manusia. Posipo demokrasi pertama manusia di tanah Buton. Orang Buton menangkap syariat, menangkap isyarat langit itu. Maka lahirlah tradisi Posipo menyuapi ibu hamil 7 bulan. Mengapa 7 bulan, Sri Sultan? Karena di usia itu plasenta bekerja paling sempurna. Itulah demokrasi awal manusia. Bukan debat, bukan orasi, tapi satu tubuh memberi untuk tubuh tanpa diminta, tanpa pamrih. Ibu mengorbankan darahnya agar anaknya hidup. Itulah sekolah pertama tentang keadilan yang kuat menguatkan yang lemah. Sejak 1825, 2 tradisi itu disatukan Sultan. Posipo untuk ibu hamil dan Pakandiana Mailu untuk anak-anak yatim. Karena keduanya adalah suapan, yang satu menyiapkan Muhammad sebelum lahir, yang satu menjaga Muhammad kecil setelah ditinggal ayahnya. Penutup. Sri Sultan Karbala merenggut Muhammad dari dunia karena yatim ditelantarkan. Posipo di Buton melahirkan Muhammad baru kembali ke dunia karena yatim dimuliakan.
Setiap kali kita menyuap anak yatim, hakikatnya kita sedang mengulang posito. Kita jadi Abdul Muthalib bagi Muhammad kecil. Zaman ini kita jadi rahim baru bagi pemimpin yang adil, penghafal Al-Quran, penyembuh luka umat. Maka di Muharram 1448 Hijriah ini, mari kita hidupkan kembali Tita 1825. Mari kita jadikan Buton bukan hanya sejarah yang megah, tapi amanah yang melahirkan Muhammad kecil lewat suapan kasih kita. Karena kelak di akhirat Allah tidak bertanya berapa tinggi istanamu, tapi Allah bertanya berapa banyak yatim yang pernah kau kenyangkan, berapa banyak Muhammad kecil yang kau lahirkan lewat tanganmu. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kamaluddin Zamani yang luar biasa tentunya. Ini di Lembaga Adat berharap hubungan yang bagus ini tetap berlanjut di kegiatan-kegiatan lainnya. Terima kasih banyak kepada kita semua, juga ibu-ibu. Ini tibalah di acara istirahat ya, ibu-ibu terpisah benar-benar. Ini pekerjaannya ibu-ibu semua, kita melengkapi saja. Barangkali ibu-ibu silakan lanjutkan.
inuncana ngangaranda